Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum memulai menyimak, hendaknya menilik oleh hati kepada segala sifatnya, kemudian kepada asmanya Allah, baik Hadi atau Rasyid atau Alim atau apa saja, yang penting asmanya ditilik pada sifatnya, kemudian ditilik kepada af'alnya, yaitu af'al Allah. Mendengar nasihat itu termasuk bagian daripada af'alullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan masalah keimanan, termasuk juga masalah ketauhidan, termasuk juga masalah ketakwaan. Saya memulai menarik satu poin dari sumber Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tidak saya lanjutkan lagi karena ala kadar, karena nanti jangan kamu mati, melainkan dalam Islam nanti ini ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takut olehmu akan Allah. Sebelum kita mampu mencerna itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takut olehmu akan Allah. Maka pertama kita melihat dan menilik kepada sifatnya, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, dan basar, dan kalam. Setelah diperkenal oleh guru, kemudian kita tilik bahwa segala sifat itu yang kita tunjuk. Jangan kita menunjuki yang lain, kita tunjukkan kepada sifatnya. Kemudian kita tilik kepada af'al mengetahui. Kita tilik af'al mengetahui bahwa kelakuan kita sedang mengetahui segala sifatnya. Atau af'al itu seiring thalibul ilmi, diwajibkan oleh untukmu menuntut untuk orang agam yang beriman ataupun perempuan yang beriman. Kemudian daripada itu, setelah benar-benar menilik sifat-sifatnya, benar-benar menilik kepada asmanya, benar-benar menilik kepada af'alnya, bahwa dia tidak bercerai dan tidak sekutu antara sifat, asma, af'al, tidak bisa bercerai dan tidak bisa bersatu, tidak bisa di antara itu, tidak terhimpun dan tidak terpisah. Nggak bisa juga kita himpun dan nggak bisa juga kita pisahkan, karena antara sifat dan asma ini terbit daripada sifat, daripada zat, dan af'al juga terbit daripada zat juga, karena berhimpun pun tidak, bersamaan pun tidak. Itu yang dinamakan asal-asal ma'rifah, mengenal sesuatu serta memutuskan hukum pengenalnya dengan nafi dan isbat. Maka tiada bersamaan keduanya dan tiada berhimpun keduanya. Ini pada asal-asal ma'rifah. Maka saudara-saudara saya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang seiman, yang seagama, ada kala seagama tapi tidak seiman, kebanyakan mungkin begitu. Seagama tapi tidak seiman, tidak searah iman, karena jauh-jauh hari
saya telah sering mengungkapkan kepada sahabat-sahabat, banyak yang mendengar tapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat banyak. Memang tahu tapi tidak sanggup mengerjakannya atau bermalas-malas mengerjakannya. Tahu-tahu tapi berani meninggalkannya. Itulah kehidupan dunia, berbeda dengan kehidupan yang berada di sisi sifat, yang berada di sisi asma, yang berada di sisi af'al. Orang yang selalu berada di sisi af'al, ia tidak keluar daripada perbuatannya, daripada lingkup agamanya, baik secara jual beli, baik secara bekerja, apa saja masih dalam lingkup agama, tidak keluar daripada kainan agama. Kemudian dari itu, setelah benar af'al, ditelik kepada sifat, telah tersandar kepada segala sifatnya, baik kudrah iradah, memang dengan kudrah dan iradah Allah lah berlaku af'al ini, itu telah termasuk bermakrifah dengan Allah. Kemudian ditilik bahwa af'al yang terjadi Allah terbit lewat sifat, yang dipenturkan lewat sifat, yang terbit sifat itu dari zat. Pertama dari zat terpancar sifat, kemudian dari sifat terpancar af'al secara zahiriyah. Yang ketiga-tiga ini bersama-sama, saling berkait-kaitan, tidak sama dan tidak beda. Setelah kita melihat bahwa segala sifat, segala asma, dan segala fi'il yang zahir maupun yang batin benar semata-mata pemberian dari zat kepada kita, itulah yang dinamakan, yang dimaksud iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ittaqullah, takut olehmu akan Allah, dengan ada amal kebajikan, dengan ada sifat, dengan ada af'al, ada asma, ada sifat. Baru kita merasa takut, baru bisa kita merasa takut dengan hati, hilang amal kebajikan ini, takut. Kalau kita belum merasakan hilangnya amal, tidak kita rasakan takut, itu belum bertakwa. Nggak sempat beramalan, takut. Apabila mengerjakan amal saat hilang tidak merasa takut, itu belum bertakwa namanya. Orang yang telah berada nur ketakwaan dalam hatinya, alamatnya di saat hilang amal itu ia merasa takut dan gundah. Itu alamat af'al. Sedangkan asma kita lihat dan kita tilik dengan mata hati bahwa ada sifat latif, baik latif dalam pengamalan ilmu maupun latif dalam melanjutkan zikir dan ibadah yang lain, latif dalam kelakuan sehari-hari, serbanya lengkap. Segala asmanya kita telik, ada. Ya, karena tidak boleh berdiri pada suatu asma saja, itu tidak cukup. Nah, sekalian asma, walaupun yang tercantum dalam Al-Quran 99 asma, namun asma itu tidak terhingga dan tidak terbatas, banyak sekali asma. Untuk mempelajarinya boleh hubungi saya untuk mempelajari sekian banyak asma yang tidak tertulis dalam Al-Quran, namun bisa kita baca. Nah, boleh hubungi saya, mana-mana asma yang tidak tertulis dan mana-mana asma yang diketahui oleh malaikat, bisa kita ajarin, insya Allah. Allah
membuka ilmu dan memberi hidayah untuk kita untuk bisa mengetahui bahwa sekian banyak ilmu-ilmu mengenai asma yang diketahui oleh para malaikat. Ya. Kemudian sesudah itu kita melihat kepada ittaqullah, takut olehmu, melalui afal udah mengerti, melalui asma. Takut apabila hilang salah satu asma pada kita. Itu takut hilang asma. Ya alim, takut hilang. Bagaimana cara hilang asma ya alim? Tidak lagi kita mengetahui Allah, yang kita ketahui makhluk Allah. Kita mengetahui makhluk, tidak mengetahui Allah. Itu yang alim. Takut hilang. Atau takut hilang iman, hilang barang yang kita percaya. Umpamanya kita percaya kepada sholat tetapi tidak sholat, itu hilang iman namanya, hilang kepercayaan. Tidak lagi kita percaya, itu hilang iman secara nyata bagi kita. Hilang asma bagian yang lain, sabur, kesabaran, hilang kesabaran, baik dalam berbuat amal dan segala yang lain sesuatu. Dan baik hilang malik yang memiliki, hilang memiliki agama, hilang memiliki zikir, hilang memiliki ingat kepada Allah, hilang bersedekah, hilang berbagai macam. Takut banyak kehilangan pada kita. Padahal seharusnya kita memiliki ya malik yang memiliki asma, malik yang memiliki apa yang engkau miliki. Aku memiliki iman, aku memiliki ibadah, aku memiliki ingat kepada Allah. Banyak sekali yang memiliki atau yang merajai karena amal kebajikan yang sedang kita kerjakan. Adik-adik, saudara-saudara yang telah beriman, mudah-mudahan yang belum beriman diberi iman oleh Allah. Kemudian setelah kita menyadari, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya wahai orang-orang yang beriman, takut olehmu akan Allah. Kemudian takut kepada sifat. Takut kepada sifat. Kita takut mempergunakan perkataan-perkataan kita. Takut kita mempergunakan suara pada jalan yang menyimpang. Bagaimana kalau suara itu membalas murka kepada kita? Jadi di saat kita melihat kepada sifat suara, kita merasa takut mempergunakannya kepada jalan yang bukan jalan yang diridhai oleh Allah. Ini takut. Kemudian takut kita mempergunakan pendengaran yang pada telinga kita. Takut kita memperdengarkan pendengaran ini, kita mendengar sesuatu yang sia-sia. Kita pakai alat pendengar ini untuk mendengar sesuatu yang terkutuk, untuk mendengar sesuatu yang bukan amal kebajikan, atau mendengar sesuatu yang sia-sia. Hati merasa takut, telah jatuh suatu perkataan, telah jatuh suatu informasi kabar kepada telinga. Jadi takut. Yang ada dalam hati hanyalah istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kenapa memohon ampun kepada Allah? Karena dosa, karena pendengaran yang sia-sia, karena tujuan yang sia-sia, jatuh pada pendengaran. Rasa takut yang bergemuruh di dalam jiwa hamba-hambanya yang beriman, karena ia sedang memuncak keimanannya terhadap Allah. Maka rasa takut itulah yang mengembara dalam jiwanya, tanpa tempat dia mengungkapkannya, tanpa tahu siapa untuk dia takut. Karena Allah bersamanya, maka dia takut.
takut pakai halilintar. Ketakutannya luar biasa. Takutnya tidak main-main. Benar-benar takut karena sifatnya diazab. Oleh karena demikian, takut mendengar perbuatan yang sia-sia bukanlah suatu hal yang mudah. Karena apabila ungkapan itu telah jatuh dalam pendengaran, maka tersimpan pendengaran itu dalam hati akan melekat, akan tersimpan yang sangat susah ada obatnya untuk bisa menghapus pengetahuan itu. Mereka yang telah bertakwa kepada Allah takut sekali, takut tidak bisa menghapus apa yang pernah ia dengar itu. Jika belum kita merasa mendengar, jika belum kita bisa merasakan yang demikian, belum ittaqullah. Memang dalam ceramah-ceramah baik khutbah banyak orang yang membaca, banyak kati-kati ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tukati. Banyak tengku-tengku membaca, banyak ustadz-ustadz yang alim membaca, tapi tidak meresapi akan maknanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, takut olehmu akan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takut olehmu dengan Allah. Maka takut dengan apa? Takut lewat jalan sifatnya, takut mempergunakan suara, takut mempergunakan pendengaran pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Ini yang ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Kemudian takut ia mempergunakan alim, yaitu salah satu sifat Allah adalah alim yang maha mengetahui. Takut terlintas dalam ingatannya, karena ingatannya itu terpancar dari Allah dalam jiwanya, sehingga jiwanya bisa mengingat Allah karena ada ingatan. Karena ingatan itu ia imani datang dari Allah, datang dari zat, terpentur dengan cahaya ke dalam jiwanya, sehingga ia bisa beriman kepada Allah karena ada ingatan. Tak kala ingatan itu terlintas selain daripada Allah, takutnya bukan main-main, sangat takut sekali, sangat takut, karena dalam pikirannya telah dia menduakan ingat Allah dengan mengingat yang lain daripada Allah. Seharusnya dalam ingatan, tak kala ia sedang melihat kepada sifatnya, tak kala ia sedang melihat kepada sifatnya, apabila ia mengingat selain daripadanya, takut. Adik-adik, saudara-saudaraku yang beriman, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk mengenal iman, diberi kesempatan untuk mengenal dari amal kebajikan. Kemudian af'al, asma, sifat, zat. Kemudian yang demikian itu pun baru ala kadar, karena masih banyak hal yang perlu dibahas untuk melengkapi, untuk menyempurnakan iman. Banyak hal yang telah saya ucapkan, yang telah saya kabarkan, cuma ala kadar, memang minim sekali, walaupun masih banyak hal yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat bisa mencerna dan bisa memahami kemana arah dan tujuan yang saya maksud, yang saya inginkan, kemana arah jiwa yang harus berlabuh menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ke hadirat zat. Bahwa sesungguhnya hanyalah sebutir iman yang ada di dalam jiwa itu yang berguna. Maka tak kala iman itu terlupakan, maka tak kala iman itu
kita kotori dengan perbuatan kemaksiatan, maka iman itu akan binasa. Apabila iman itu cacat, tidak sempurna, tidak semurni-murninya, maka iman itu akan kembali kepada zat kembali. Apabila iman telah kembali kepada zat, hidup kita kosong tanpa iman, hidup kita terkelantur tanpa iman. Disinilah kita menyempuh kepada Allah. Semoga Allah memurnikan keimanan. Semoga Allah memurnikan kebajikan. Semoga Allah mengambil kita sebagai tempat Ia titipkan keimanan. Di saat keimanan telah Allah titipkan, kita jaga keimanan sebaik-baik mungkin agar iman tidak celaka. Apabila iman telah celaka, maka celakalah hidup ini. Karena iman itu tidak mudah didapatkan. Sangat sulit didapatkan iman itu. Namun mudah untuk hancur. Didapatkan sulit, hancurnya mudah. Ini yang kita takuti. Mobil yang mewah mudah kita beli. Namun saat ketabrak, sebentar saja ketabrak, mobil yang mahal itu tiada harga. Pesawat yang miliaran kita beli, sekali jatuh tidak bisa kita pakai lagi. Begitu juga iman, sekali jatuh dalam perbuatan dosa besar, cacat iman, tidak akan mudah kita dapatkan lagi. Mudah-mudahan, karena terlalu panjang, saya mohon maaf. Hadanallah ayyakum ajma'in. Sebelum saya keluar dari video ini, di mana ada kata-kata yang kasar, di mana lapat-lapatnya yang tidak berfaedah, hendaknya dikurangin. Maklum, karena saya pun masih baru belajar, karena saya memang tidak berilmu sama sekali. Hanya Allah yang memiliki ilmu. Apa yang Allah kadarkan, itulah yang ilmunya. Sedangkan saya adalah pintu gerbang tempat keluarnya ilmunya. Maka ada kala tutur kata yang salah, yang tiada berfaedah, itu murni dari saya keluar. Sedangkan tutur kata yang berfaedah, itu dari dia semata-mata keluar. Mudah-mudahan adik-adik yang mendengar, sahabat-sahabat yang mendengar, sudi kiranya memaafkan saya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.